khusus imigrasi berhasil menciduk 3 pekerja wanita Vietnam yang datang dengan visa wisata di sebuah warung makanan di Cang San, Kaohsiung. Mereka bersembunyi di ruang kompartemen untuk menghindari polisi. Ketiganya bersembunyi dalam gudang kecil. Setelah diperiksa, mereka datang dengan visa wisata dan telah overstay. Ketiga wanita Vietnam ini mengatakan tidak meninggalkan Taiwan karena Taiwan lebih aman. 过程中瞥见数名越南籍女子神情慌张，快步消失在店内。本队干员发现后，旋即全面搜查。这几名遇袭的越南女子在查获后表示，因为疫情的原因，觉得待在台湾比较安全，才会逾期停留，不想回国。 Meskipun para pekerja Vietnam menyatakan mereka tidak meninggalkan Taiwan karena pandemi, Departemen Imigrasi menyatakan pekerjaan investigasi overstay tidak boleh lengah. Situasi pandemi di luar negeri yang masih parah membuat beberapa penerbangan dikurangi atau bahkan dihentikan yang menyebabkan kesulitan perjalanan antar negara. Hal ini juga membuat jumlah penghuni pusat penampungan meningkat tajam. Departemen Imigrasi juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk mengatasi masalah ini. Tiongkok secara sepihak mengumumkan larangan impor nanas Taiwan pada bulan Maret. Hal ini memicu aksi pemberian nanas di seluruh Taiwan untuk mendukung petani, termasuk BUMN TTR juga mengumumkan akan memberi nanas dalam jumlah besar untuk produksi bir nanas, anggur buah nanas, dan pembersih tangan enzim nanas. 所以我们是希望说以在地的酒厂跟在地的农民来合作，那帮他们协助去化一些凤梨的一个生产量。 TTL mengatakan teknologi pemrosesan buah sudah sangat matang dan saat ini telah memproduksi bir nanas. Pada saat yang sama juga memproduksi berbagai jenis bir buah. Setelah bergabung dalam tim nanas nasional, TTL akan memberi nanas Taiwan dalam jumlah besar untuk dibuat menjadi bir nanas, anggur buah nanas, anggur nanas, dan jus nanas yang akan diluncurkan paling cepat bulan depan. Tetapi pada saat pemerintah mengorganisir tim produk pertanian nasional untuk menstabilkan harga nanas, BUMN Taiwan Sugar ditemukan menjual nanas kalengan yang berasal dari Thailand. 那泰安公司生产凤梨，早期是在台湾生产没有错哈，但是后来因为随着台湾整个经济成长之后嘞，然后台湾的水果改良也越来越精进，把台湾的工厂结束完之后呢，到泰国找 OEM。 Taiwan Sugar menegaskan akan mendukung nanas Taiwan semaksimal mungkin dengan menggunakan nanas Taiwan untuk makanan olahan seperti nanas kering dan es nanas. Selain itu juga akan menambahkan area khusus nanas Taiwan agar masyarakat bisa turut mendukung nanas Taiwan. Musim bunga di musim semi menarik banyak pengunjung. Bunga tulip yang bermekaran di kediaman Shirin Taipei menarik banyak pengunjung berdatangan. Sistem peringatan kerumunan menyalakan lampu merah. Pemkot Taipei mengimbau masyarakat untuk menunda kunjungan tetapi turis tetap berdatangan. Sejak liburan Imlek, keindahan musim bunga telah menarik banyak pengunjung. Taman sakura pribadi di daerah pegunungan Shitan Miaoli juga dibuka untuk umum. Namun pada akhir musim bunga, banyak sampah yang bertebaran. Selokan di pinggir jalan dipenuhi botol dan kantong plastik. Bahkan terdapat popok balita. Bunga sakura masih berbengkaran di Taman Wuling, kota Taichung, tetapi ada pengunjung yang memanjat pohon sakura untuk berfoto. Pihak taman menunjukkan perilaku ini telah melanggar Undang-Undang Pengelolaan Taman Nasional dan meminta polisi untuk memperkuat patroli. Selain itu, juga terdapat pengunjung yang menarik dahan pohon sakura untuk berfoto pada perkebunan di Gunung Lala Kota Taoyuan yang menyebabkan dahan pohon patah. Saat menikmati keindahan bunga, masyarakat diimbau untuk menjaga etika dan ekologi serta pelestarian pemandangan indah. 28 Februari adalah hari paling berdarah Myanmar sejak kudeta. Militer dan polisi menembaki demonstran di seluruh Myanmar yang menewaskan setidaknya 18 orang dan 30 orang terluka. Masyarakat mendirikan tempat peringatan sementara di jalanan dan para pengunjuk rasa membawakan bunga sebagai tanda penghormatan. Bahkan ada yang mengadakan upacara pemakaman dengan duduk melingkar dan mengheningkan cipta untuk para korban. Banyak pendemo kembali muncul di kota terbesar Yangon dengan mengenakan helm. Mereka membangun garis pertahanan dengan seadanya. Polisi mengerahkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara kota Dawei di bagian selatan juga muncul massa yang protes. Aung San Suu Kyi tidak pernah muncul lagi di depan umum setelah ditangkap. Dia kembali muncul secara daring di pengadilan pada tanggal 1. Pengacaranya mengatakan kepada Reuters bahwa Aung San Suu Kyi dipenjara di ibu kota Naypyidaw dan tampaknya dalam keadaan sehat. Aung digugat melanggar protokol pandemi yang menyebabkan kerumunan dan kepemilikan ilegal walkie-talkie nirkabel. Pada tanggal 1, dia kembali digugat dengan 2 dakwaan baru, yaitu melanggar undang-undang komunikasi dan menghasut massa untuk melakukan kerusuhan.